Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah data yang mudah-mudahan bermanfaat menjadi bahan pertimbangan untuk menghadapi SNBP tahun 2024. Apa itu? 5 prodi yang paling sulit ditembus ya di jalur SNBP tahun kemarin di 5 PTN terbaik. Kira-kira prodi apa saja yang perlu kita waspadai, yang tingkat persaingannya sangat tinggi, supaya nanti kita tidak salah pilih dan peluang kita untuk bisa keterima di prodi tersebut masih cukup besar sekali. Yang pertama, saya akan kupas di UI. UI ternyata menjadi kampus yang paling banyak dicari dan paling tinggi persaingannya. Jadi prodi yang paling sulit ditembus di UI di SNBP tahun 2023 itu saya mulai dari total pendaftar SNBP UI kemarin itu 29.571, luar biasa ya. Dan yang diterima itu hanya 2049 atau 6,92%. Nah, 5 prodi yang paling ketat, paling sudah ditembus itu ada yang pertama FK, kedokterannya, dengan keketalan 4,02, ini ada kuota dan peminat. Kemudian psikologi 6,94, kemudian manajemen kuotanya 71 ya, kemudian keketalan 7,78, akuntansi di angka 9,09 peluangnya, persen ini persentase ya keketatan ini, dan ilmu hukum 10,93% saja. Ilmu hukum walaupun kuotanya besar tapi peminatnya juga besar. Yang paling ketat ini FK. Di mana-mana fakultas kedokteran selalu yang paling ketat dan paling tinggi persaingan. Nah, teman-teman, ini bisa dijadikan sebagai gambaran betapa persaingan untuk bisa tembus di prodi-prodi favorit itu juga tidak mudah dan butuh perjuangan yang bagus. Yang kedua, saya akan mengupas di UGM, Universitas Gadjah Mada. Prodi yang paling sulit itu nanti akan kita sajikan, tapi yang pertama UGM itu tahun kemarin yang mendaftar SNBP itu 25.954. Yang diterima itu hanya 2.802 atau 10,75%. Dan daftar 5 prodi yang paling sulit ditembus itu adalah yang pertama sama ya, kedokteran di angka 3,16% saja peluangnya. Ini angka-angka yang sangat kecil untuk UGM ya. Jadi di bawah 5% peluangnya. Kemudian Ilkom juga sama 2,69%, manajemen 2,5% peluangnya, ilmu komputer 3,87%, ilmu HI 4,76%. Ini karena kuota di UGM itu kecil-kecil ya. Ini 5, yang paling besar hanya kedokteran. Sisanya 24, 45, 24, dan 24. Padahal yang berminat itu bisa sampai ribuan. Jadi ini menunjukkan betapa persaingan masuk UGM juga sangat ketat dan sangat sulit sekali. Berikutnya kampus ketiga, saya mencoba menggali data di UB, Universitas Brawijaya. Brawijaya tahun kemarin itu yang mendaftar itu terbanyak di Indonesia ya, 39.352, menjadi kampus dengan jumlah pendaftar terbanyak. Yang diterima itu hanya 5.380 atau 13,67% saja. Nah, 5 prodi yang paling sudah ditembus itu yang pertama kedokteran, muncul lagi ya 4,79% peluangnya. Teknik informatika 6,32%, ilmu keperawatan 5,06%, farmasi 3,92%, dan ilmu gizi 6,33%. FK dan informatika, ilmu keperawatan, farmasi, dan ilmu gizi. Ini daftar prodi yang paling sulit ditembus di Brawijaya. Kenapa? Karena antara kuota dan peminat itu selisihnya sangat besar sekali, sehingga peluangnya hanya di bawah 6 dan 7% saja. Kampus keempat, saya coba mengupas data di ITB, Institut Teknologi Bandung. ITB tahun kemarin itu yang mendaftar 15.451. Yang diterima 2.093, atau 13,54% yang lolos. 5 prodi, kalau di ITB itu namanya sekolah ya, stay sekolah teknik elektro dan informatika itu 7,53%. Peminatnya luar biasa ya, 1.487, dan SBM Sekolah Bisnis Manajemen ketatnya 7,58%, FTTN Fakultas Teknologi dan Mesin 16,09%, kemudian FTI Fakultas Teknologi Industri 17,54%, dan FSRD Fakultas Seni Rupa dan Desain
9,47% saja peluang. Betapa data ini menunjukkan tingkat persaingan dan juga peluang masing-masing prodi untuk bisa mendapatkan tiket yang lebih besar ya, atau peluang yang lebih besar. Dan kampus terakhir yang saya kupas adalah UNER, Universitas Airlangga di kota Surabaya. UNER itu tahun kemarin yang mendaftar 20.735, yang diterima itu hanya 1.835 atau 8,84% saja. Daftar prodi yang paling sudah ditembus lagi-lagi yang muncul yang pertama adalah kedokteran 4,25%, psikologi 5,67%, farmasi 4,16%, keperawatan 3,72%, dan ilmu komunikasi 5,88%. Inilah daftar 5 prodi di 5 PTN terbaik ya, yang paling sulit ditembus di jalur SNBP. Nanti di SNBT beda lagi munculnya, karena beda apa itu data yang dipakai untuk penerimaan. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.